wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan sedikit tutorial dari aplikasi Google Pengolah Kata dan mengaitkannya pada studi kasus yang kelompok kami ambil, yaitu berjudul Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap implementasi multi akad atau hybrid contract dalam aplikasi BSI Mobile Banking. Dan kelompok kami terdiri dari Muhammad Salman Hilmi, yang kedua Muhammad Tony Krisbiantoro, yang ketiga Muhammad Dafa Adli, dan saya sendiri Reza Mutawakil Allah. Silahkan menyimak video pembahasan dari kelompok kami. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang penggunaan aplikasi Google Pengelola Kata yang bernama Google Slide. Google Slide adalah aplikasi yang berbasis untuk presentasi yang memungkinkan untuk kita membuat, mengedit, serta dapat mempresentasikan presentasi secara online. Berikut merupakan tutorial dari penggunaan Google Slide. Yang pertama, kita di sini bisa langsung cari di Google Slide search, kemudian masuk ke Google Slide. Di sini kita bisa menambahkan judul. Saya contohkan judul yang kelompok kami teliti, yaitu analisis hukum ekonomi syariah terhadap implementasi multi akad atau hybrid contract dalam aplikasi BSI Mobile Banking. Nah, di sini kita bisa mengedit untuk merapikan. Kemudian di sini sudah diberikan Google Slide sudah menyediakan banyak tema. Kita pilih yang ini saja sesuai selera. Kemudian kita rapikan. Kita ubah fontnya. Kita ubah ke Comforta sesuai selera. Dan di sini kita bisa tambahkan seperti nama kelompok atau nama dosen pengampu. Kita contohkan di sini saya beri nama kelompok 2. Dan kalau mau menambah slide, kita bisa klik enter. Dan di sini kita bisa menambahkan beberapa yang sudah disediakan oleh Google Slide seperti bentuk, tabel, diagram, dan masih banyak lagi. Mungkin sekian tutorial dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Salman. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Google Form. Sebelum itu saya ingin menjelaskan dulu, saya merekam video ini menggunakan aplikasi Loom yang ada di Google. Caranya yaitu kita masuk Google Search, lalu kita ketik Loom dan kita masukkan akun kita ke aplikasi ini Loom, lalu kita mulai merekam dengan tanda biru yang ada di pojok kiri bawah ini dan dikasih opsi menggunakan kamera atau mikrofon saja gitu. Dan bisa dua-duanya, menggunakan kamera dan mikrofon seperti saya sekarang ini. Nah, kembali lagi ke Google Form.
Kita masuk terlebih dahulu ke Google Search, lalu kita masuk ke Google Form yang ini. Setelah itu pilih formulir kosong. Nah, Google Form itu apa sih? Google Form itu layanan Google yang digunakan untuk membuat formulir dengan mudah. Nah, di sini tuh kita bisa bikin formulir ataupun kuis, formulir pendaftaran semacamnya itulah. Di sini kita ada judul formulirnya. Di sini ada menu tebal untuk menebalkan tulisan ini ya, dan memiringkan garis bawah dan bagikan link. Lalu di sini ada tambahkan pertanyaan. Di sini ada impor pertanyaan, tambahkan judul dan deskripsi, bisa menambahkan gambar, bisa menambahkan video, dan ini bisa menambahkan bagian supaya bagian dari formulir ini rapi. Nah, saya akan kasih pertanyaan terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa pilih opsi jawaban yang akan kita pilih dari pertanyaan ini. Bagaimana gaya jawabannya? Bisa jawaban singkat, bisa paragraf, pilihan ganda, kotak centang, dan kita di sini bisa mewajibkan kalau pertanyaan itu wajib diisi. Di sini ada bagian buat duplikat pertanyaan. Jadi pertanyaannya nanti akan sama dengan ini yang ada di bawahnya. Nah, di sini kalau ingin membagikan link, kita klik salin link yang ada di sini dan kita publikasikan. Baik, sekian tutorial dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Kris. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang fitur-fitur di Google Drive. Sebelumnya, Google Drive adalah layanan penyimpanan data berbasis cloud dari Google yang memungkinkan pengguna menyimpan, mengakses, mengedit berbagai file secara online. Layanan ini mendukung berbagai jenis file seperti dokumen, gambar, video, dan lain sebagainya, serta dapat diakses dari berbagai perangkat yang terhubung ke internet. Google Drive ini memiliki berbagai fitur yang memudahkan penyimpanan, pengelolaan, dan kolaborasi dokumen secara online. Nah, berikut adalah fitur-fitur utamanya. Nah, tentunya Google Drive mempunyai fitur penyimpanan cloud yang dapat menyimpan dokumen, gambar, video. Nah, di sini Google Drive memberikan sampai 15 giga. Jadi sangat menguntungkan. Jadi kita nggak pakai memori eksternal. Kedua, sinkronisasi otomatis. File ini dapat diakses dari berbagai perangkat, mulai dari HP, laptop, tablet, dan akun Google yang sama. Nah, seumpama kita membuat file pengumpulan, kita klik ini, kita klik folder baru, dan kita beri nama Applicom. Nah, kita tunggu sebentar sampai muncul di sini. Nah, kita klik. Kalau begini, hanya kita saja yang dapat mengedit. Jadi yang punya link ini hanya dapat melihat
dan tidak bisa menambahi. Nah, jikalau untuk pengumpulan tugas kelompok, kita bisa atur di sini. Kita klik ini. Nah, kemudian kita kelola akses. Nah, kalau kelola akses dibatasi ini kan cuma untuk kita. Jadi kita ganti untuk siapa saja yang memiliki link. Jadi yang memiliki link ini bisa menambahkan foto, video, atau lain-lainnya. Nah, selesai. Cukup sekian. Dilanjut oleh teman. Selanjutnya, di sini saya akan membahas singkat mengenai Google Docs. Di dalam Google Docs ini memiliki fitur yang mana jika kita lupa nge-save file kita ataupun file kita hilang, rusak, itu belum kita simpan di penyimpanan, itu langsung otomatis tersimpan sendiri di dalam cloud-nya, penyimpanan online-nya. Lalu juga di Google Docs ini kita bisa mengaksesnya di mana saja, bisa di HP teman, yang mana karena ini berbasis web. Lalu jika kita mengerjakan tugas kelompok, itu bisa linknya itu tinggal kita share. Lalu anggota lain tersebut bisa tinggal melanjutkan kerjaan kita. Terus aplikasi ini juga tentunya gratis dan tidak memungut biaya untuk membeli Pro. Selanjutnya di sini bila kita ingin menulis judulnya, misal seperti ini. Ini bagaimana cara untuk membuat hurufnya menjadi tebal. Tinggal kita klik tebalkan atau bold, akan otomatis langsung tebal. Lalu juga untuk kemiringan kita bisa diatur, akan otomatis miring sendiri. Lalu untuk garis bawah juga ada. Nah, garis bawah. Lalu untuk warna juga ada di sini. Warna teks, warna merah tua. Nah, kita pilih yang hitam supaya formal. Ukuran font juga ada di sini. 13, 12. Ini fontnya. Kita mau Times New Roman bisa Arial. Nah, selanjutnya ini letak dari perataan. Bisa kita taruh kiri, kanan, rata kiri kanan, ataupun juga tengah. Nah, bagaimana menulis dari latar belakang? Belakangnya ada 1.1. Nah, untuk menambahkan tersebut, kita klik daftar bernomor. Nah, akan otomatis terisi sendiri nomor 1. Lalu bila ini sampingnya daftar berbutir. Nah, berbutir, tidak nomor. Bagaimana jika dalam suatu mengerjakan makalah itu kita membutuhkan file gambar. Ini menambahkan gambar. Nah, untuk menambahkan gambar, kita klik sisipkan, klik tombol gambar. Kita bisa upload dari komputer, dari Google Drive, foto, kamera, URL, ataupun bisa telusuri internet. Dimana kita ketikkan hukum ekonomi syariah, karena nah sudah masuk sendiri UIN sah. Otomatis tinggal kita mengklik, hasil tersebut akan terus nempel di sini. Nah, dan juga di fitur sisipkan ini ada banyak sekali. Jika kita ingin membuat catatan kaki, gambar, tabel, diagram,
garis horizontal, itu ada semuanya di sana. Nomor halaman juga ada di sini. Lalu untuk menyimpan, ini sudah otomatis ya, otomatis menyimpan sendiri. Nah, cukup sekian pembahasan video tutorial dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.